Saya kenalkan. Pagi cerah, udara segar. Burung berkicau penuh semangat. Yuk teman-teman, jangan terlambat. Kita belajar bareng biologi. Penuh dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Nah, di sini saya sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanifah Muftahuljana. Saya di sini sebagai moderator dan ditemani dengan rekan-rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Seni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra. Perkenalkan, nama saya Putra Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Siti Hikmah. Nama saya Muhammad Putra. Nah, teman-temanku semuanya, di sini kami ingin mempresentasikan tentang virus hepatitis. Sebelumnya, kita sudah tahu kan virus itu apa? Nah, virus itu berada di tengah-tengah antara makhluk hidup dengan makhluk yang tidak hidup gitu. Nah, sebelum itu kita di sini ingin membahas tentang virus hepatitis, yang dimana virus hepatitis itu menyerang liver atau menyerang bagian organ tubuh bagian hati. Dan untuk lebih lanjutnya lagi tentang virus hepatitis yang akan disampaikan oleh Syahidi Luman, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Adipa yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang hepatitis. Nah, jadi teman-teman, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan perkembangan tentang virus hepatitis. Nah, jadi yang pertama itu ada mengenai perkembangbiakan yang dinamakan penempelan. Nah, jadi nama istilahnya itu adalah adsorpsi. Nah, yang dimana virus hepatitis itu menempel pada bagian reseptor khusus, yang dimana itu di permukaan sel hati. Nah, contohnya itu hepatitis B menempel pada bagian reseptor di bagian membran sel hati. Nah, yang kedua itu ada apa ya? Yang kedua itu ada masuk ke dalam sel yang dinamakan dengan penetrasi, yang dimana setelah ditempelkan, setelah menempel itu sel ini yang dimana sel ini setelah menempel, lalu virus ini dimasukkan ke dalam sel dengan cara fusi membran atau endositosis, yang dimana itu ditelan oleh sel. Nah, selanjutnya itu ada pelepasan materi genetik, yaitu dinamakan dengan uncoating, gimana? Jadi kapsid virus itu dibuka, lalu setelah itu di dalam materi genetiknya itu ada DNA atau RNA, lalu dilepaskan ke dalam sitoplasma. Setelah itu atau nukleus sel. Selanjutnya itu ada replikasi atau sintesis, yang dimana virus itu menggunakan enzim dan ribosom sel inang untuk memperbanyak materi genetiknya. Nah, setelah itu virus itu membuat protein baru untuk membentuk bagian tubuh virus yang baru. Selanjutnya itu ada perakitan yang dinamakan dengan assembly. Nah, di mana bagian-bagian ini yaitu seperti asam nukleat dan kapsid. Nah, itu tuh dirakit menjadi bagian virus yang baru. Nah, selanjutnya itu ada pelepasan yang dinamakan dengan relasi. Nah, ini tuh apa ya? Jadi virus itu sudah lengkap. Nah,
virus itu sudah lengkap, kemudian keluar dari sel inang itu ada dengan cara yang pertama itu ada lisis sel yang dimana itu sel pecah. Nah, yang kedua itu ada ekositesis atau tunas itu disebut budding. Nah, selanjutnya itu ada infeksi baru yang dinamakan setelah virus itu keluar lalu menyerang sel hati lain. Nah, dan itu prosesnya berulang teman-teman. Nah, begitu ya tahapan-tahapan perkembangbiakan tentang virus hepatitis. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan itu semoga membuat kalian paham dan dimengerti. Terima kasih. Oh, bagus banget ya penjelasan tentang Imam tentang perkembangbiakan virus hepatitis. Boleh dong teman-teman tepuk tangannya. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mengetahui perkembangbiakan virus hepatitis. Pasti virus hepatitis itu punya berbagai macam jenis virusnya. Nah, untuk jenis-jenis virus selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky. Ya, silakan Rizky. Baik, di sini saya akan menjelaskan berbagai jenis virus hepatitis. Yang pertama ada hepatitis HAF yang materi genetiknya itu RNA, berselubung tidak, famili Ichornaviridae, cara penularan fekal oral. Yang kedua ada jenis hepatitis HBF, famili Hepatnaviridae, cara penularan itu melalui darah, berselubung ya. Dan yang ketiga ada hepatitis HCF, hepatitis HCF, berselubung ya, famili Flaviviridae, termasuk dalam jenis virus materi genetiknya itu yaitu RNA. Dan yang keempat ada ada jenis hepatitis HDF, yaitu termasuk dalam jenis materi genetiknya itu RNA. Cara penularan berselubung ya. Cara penularan melalui darah atau cairan tubuh. Dan yang kelima ada hepatitis HE. Materi genetiknya itu RNA. Materi genetiknya itu RNA. Familinya itu Heponaviridae, berselubung tidak, dan cara penularannya itu fekal oral. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Rizky yang sudah menjelaskan tentang jenis-jenis hepatitis, yaitu jenis hepatitis ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Oke, boleh teman-teman tepuk tangan lagi buat Rizky. Selanjutnya, pastinya sebuah virus itu ada keuntungan dan kekurangannya teman-teman. Nah, keuntungan dan kekurangannya itu yang akan disampaikan oleh Putri Aurel Silaban. Silakan. Baik, terima kasih pada Anifah telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab keuntungan dan kerugian dari virus hepatitis. Nah, secara umum virus hepatitis itu tidak memiliki keuntungan bagi manusia. Nah, tetapi ada juga nih keuntungan tidak langsung dari virus hepatitis. Nah, yang pertama sebagai objek analisis virus. Nah, yang kedua sebagai meningkatkan pengetahuan tentang fungsi virus. Dan yang ketiga meningkatkan pengembangan vaksin dan teknologi medis. Nah, yang keempat kesadaran tentang kebersihan dan kesehatan dari tubuh kita agar terhindar dari paparan virus hepatitis. Nah, ada juga nih dari kerugian virus hepatitis. Nah, yang pertama dapat merusak organ tubuh atau liver, yaitu hati. Nah, yang kedua dapat menyebabkan penyakit yang serius. Yang pertama ada merusak organ hati atau liver. Nah, yang kedua hepatitis akut menyebabkan peradangan secara sementara. Nah, yang kedua hepatitis kronis, peradangan jangka panjang. Dan yang ketiga sirosis, itu kerusakan hati permanen. Dan yang ketiga itu kanker. Nah, ada juga hepatofagisoma. Nah, ada juga nih menurunkan daya tahan tubuh
hidup. Nah, terus meningkatkan menimbulkan beban ekonomi dan menyebabkan kematian. Sekian. Terima kasih kepada Syaban yang telah menjelaskan kekurangan dan manfaat dan kelebihan dan kekurangan dari virus hepatitis. Nah, teman-teman, kekurangan dan kelebihannya itu sudah dijelaskan. Bagaimana kekurangannya dan kelebihannya? Boleh dong tepuk tangannya lagi. Nah, selanjutnya kita ini ingin membahas tentang penyebaran virus hepatitis yang akan dijelaskan oleh Siti Haskiato. Oh iya. Iya, kita jelaskan. Ini yang akan disampaikan oleh Loli. Baik, saya menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi menurut saya cara mencegah penyakit tersebut dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan, vaksinasi, hindari kontak langsung dengan darah dan cairan tubuh, dan yang keempat, pemeriksaan kesehatan secara rutin, pencegahan dari hindar baik. Menjaga kebersihan bisa mencegah penyakit hepatitis A dan B. Vaksinasi bisa mencegah hepatitis A, B, dan D. Hindari kontak darah dan mencegah cairan tubuh bisa mencegah hepatitis B, C, dan D. Oke, terima kasih kepada Loli yang sudah menjelaskan tentang bagaimana virus hepatitis itu bisa menyebar. Maka dari itu ya teman-teman, kita juga harus menjaga kesehatan kita agar tidak terpapar oleh virus hepatitis. Dan yang terakhir itu yang akan menjelaskan tentang virus hepatitis, yang akan dijelaskan oleh Vino. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Hanifah. Saya akan menjawab soal nomor 5. Jika tubuh terinfeksi virus hepatitis, tubuh akan mengalami kelelahan secara ekstrim, mual dan muntah, demam ringan, nyeri otot dan sendi, nyeri pada perut bagian kanan atas, urin berwarna gelap, panas berwarna pucat, kulit dan mata menguning, serta hilang nafsu makan. Oke, terima kasih. Untuk rekan-rekan saya sudah menjelaskan tentang virus hepatitis. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita semua sudah tahu kan tentang virus hepatitis, dari penyebarannya, jenisnya, dan bagaimana perkembangannya. Oke teman-teman, mungkin aku punya satu kata-kata, yaitu satu tindakan kecil hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa di esok hari. Yang berarti kan kita itu harus menjaga kesehatan ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.